Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kazoku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Beberapa hari yang lalu, saya ada ngobrol bareng dengan salah satu youtuber Tokusatsu. Namanya The Cardiman. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya The Cardiman. Jadi salah satu youtuber Tokusatsu. Cuman bukan Tokusatsu doang sih. Jadi mereka itu selain Tokusatsu ada juga dari anime, dari manga dan beberapa video original mereka ya atau indie, film indie pendek mereka kayak gitu. Nah, obrolan kita via Zoom agak panjang ya 1 jam. Cuman bagi teman-teman yang mungkin mau memulai merintis suatu channel YouTube, video ini bisa menjadi salah satu informasi yang berguna lah bagi teman-teman ya. Jadi simak saja. The Cardiman itu siapa? Ya mungkin tahulah kalau yang rajin nonton youtuber-youtuber tokusatsu ya. Cuman mohon maaf ya, video Zoom ini agak kualitasnya agak-agak nggak bagus, tapi masih bisa ditonton dan masih terdengar jelas lah ya obrolan kita. Jadi saksikan aja obrolan kita ini. Semoga video obrolan atau bisa dibilang ya sharing pengalaman lah bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, apa ya? Yang pertama mungkin saya masih penasaran tuh kenapa nama The Cardiman kan yang saya tahu Tokusatsu ya. Tapi pas lihat-lihat sekarang kok kebanyakan ini ya apa namanya apa eh kayak Campur gitu ya. campur ya drama itu sebenarnya The Cardiman itu emang spesialis tokusatsu atau emang apa gado-gado gitu loh kayak kayak Kazoku juga sih sebenarnya gado-gado juga gitu. Jadi mungkin di sini bakal agak jelasin ya mengenai Tekardiman, konten Tekardiman sendiri. Kita sendiri nggak fokus ke Tokusatsu, meskipun paling sering Tokusatsu, kita lebih ke fan filmnya. Jadi secara umum, fan film secara umum. Makanya jika Mas lihat, selain aku bikin Kamen Rider, aku mencoba bikin fan film dari game, dari anime atau kartun, atau mungkin dari apa ya, ya Kamen Rider. Terus mungkin yang paling baru aku mencoba dari sesuatu hal yang dari apa ya, Tamiya gitu loh. Jadi bisa dibilang konten utamaku lebih ke fan film. Memang ada yang drama itu karena selingan aja, karena untuk musik film, karena aku juga pribadi kan ingin nyoba juga ya apa sih bikin film diadaptasi dari lagu gitu loh. Terus selain itu bikin film biasa juga gitu. Meskipun aku gak bakal ngilangin soal tokusatsunya itu sendiri gitu loh, karena adanya aku bikin Kamen Rider fan film itu yang bisa bikin The Cardiman ya at least bisa sampai saat inilah gitu loh. Udah cukup lama juga gitu loh. Oh gitu. Jadi nggak fokus ke tokusatsu ya. Iya gitu loh, karena ya kalau misalnya mau tokusatsu terus terkendala secara apa ya, prepare-nya lah gitu loh, prepare-nya kayak terutama mungkin kostum, kemudian kalau misalnya kostumnya itu aja mungkin penonton bakal bosan gitu loh, meskipun bisa cerita bisa diputar-putar gitu loh, masih bisa bikin berbagai macam hal gitu loh. Biar juga dan sini juga gak kewalahan, udah gitu aja gitu loh. Terus kalau secara kedepannya gimana kan? Terus secara kalau misalkan secara teknikal ya bikin fanmade kayak drama atau tokusatsu pasti lebih susah dari tokusatsu ya. Kalau aku sendiri bakal nyebutin lebih susah tokusatsu daripada drama. Karena prepare-nya lebih banyakkan tokusatsu daripada drama sih, karena cara mungkin kita tahu sendiri untuk koreonya gitu loh, koreonya dengan memakai kostum itu cukup rumit, terutama bagi teman-teman yang baru mencoba gitu loh. Selain itu juga apalagi kalau kita teman yang jadi
kita jadikan talent itu untuk cara pemahaman Tokusatsu ya nggak begitu ngerti, cuma terbatas oh pernah nonton, oh bahkan nggak pernah nonton sama sekali. Itu yang terkadang ya bisa jadi pertimbangan meskipun ya minor aja gitu loh. Nggak, jadi dibilang lebih kalau aku sih nyebut ini lebih susah bikin Tokusatsu daripada drama sih. Oh gitu. Terus karena juga nggak semua tambahan juga, dan nggak semua orang suka Tokusatsu, mesti karena kita mesti apa ya, kalau aku punya percaya bahwa memang nggak semua orang menganggap bahwa semua orang beberapa orang menganggap bahwa Tokusatsu itu kayak tontonan anak kecil ya, karena pada saat itu tontonan dulu gitu loh, bagi kayak merasa kayak arek cilik. Nah itu makanya kenapa ada yang nggak mau diajak untuk Tokusatsu, tapi untuk drama mau gitu loh. Jadi ada beberapa teman ketika aku ajak, kira-kira bikin Kamen Rider film apa enggak gitu loh. Wah aku enggak, bisin aku arek cilik gitu ada. Karena ya aku mewajarkan akan hal itu gitu loh, karena ya begitulah gitu. Oke, terus ini kan sebenarnya kalau secara teknik ya bikin fanmade drama sama Tokusatsu kan hampir sama, bedanya cuman paling di properti sama editing ya. Nah, kalau aku kan yang sering aku agak susah untuk bikin sebuah fanmade ya, baik itu Tokusatsu ataupun drama, nyari talentnya. Nah, kalau buat Sima sendiri nyari talentnya tuh gimana ya? Kalau saya kan nyari talentnya tuh ya sedapatnya kayak gitu. Nah, kalau situ apa pakai modal gitu ya? Wah, benar-benar nyari nih dari mungkin ada satu kayak semacam apa ya namanya, padepokan teater atau gimana kayak gitu, atau gimana, atau ya sama juga asal ada aja kayak gitu atau gimana tuh? Kalau sini sendiri lebih ke untuk sampai saat ini mesti ngajak teman. Selain dari ngajak teman juga kebetulan kita kan kenal dari beberapa orang yang misal yang suka yang ikut komunitas cosplay, kemudian ada yang dari di luar non cosplay juga, misal ngajak dari teman-teman yang lain gitu loh. Terkadang aku tanya ke kira-kira misal ngajak si A, aku temenan sama si A, terus si A ini temenan sama C, nah aku pengen ngajak si C lewat perantara gitu, kira-kira aku tanyain kira-kira mau apa enggak gitu loh, simpel itu sih. Berarti sama macam-macam aja, kok, bahkan ya sama lah bisa dibilang. Untuk saat ini masih sama. Dari yang deket-deket lah gitu loh. Dari yang deket-deket dan yang mau ketika misal dia keberatan, ya itu oke, gak masalah gitu loh. Dan misal kalau dia mau tapi gak yang Tokusatsu, maunya yang drama, ya gak apa-apa gitu loh. Bahkan dari keluarga sendiri ya pernah ngajak gitu loh, dari saudara gitu loh, nyoba ikut yuk gitu loh, dan mau gitu loh. Oke. Terus kalau secara berarti kalau kebanyakan tuh ngajak orang itu susahnya pas ketika kita bikin Tokusatsu atau drama kayak gitu? Kalau aku sih cenderung untuk beberapa orang lebih susah di Tokusatsu. Yaitu karena alasannya karena itu sih. Lebih ke karena bagi beberapa orang anggap bahwa konten Kamen Rider, kayak Power Ranger itu kayak konten anak kecil. Satu itu. Kedua karena ada adegan tarung-tarungnya yang kita tahu perlu prepare lebih gitu loh. Sedangkan mungkin live action drama gitu loh. Oke. Terus di video kemarin kan aku bahas tentang share pengalaman aku bikin fanmade Tokusatsu ya. Iya. Nah, iya aku udah nonton. Itu ya banyak. Udah nonton belum ya? Udah nonton. Udah ya. Jadi udah nonton. Sangar loh. Itunya apa sih namanya, kalau misalkan bikin fanmade Tokusatsu itu sama nggak sih seperti aku ya, dari kesusahannya kayak gitu, kayak bikin jadwal syutingnya, cari talentnya kayak gitu. Kalau dari Dekardiman itu untuk fanmade Tokusatsu
Sama nggak sih itunya Nah, kesulitannya kayak gitu? kalau kita sih mungkin lah secara jadwal itu kalau kalau dipaparkan yang dari video sampean itu Hmm. anggapannya nggak cuma topik satu doang, bikin project biasa pun, film Hmm. apapun Hmm. atau ya ya kayak gitu semua. Ya apa? Ya problemnya kayak gitu, nentuin jadwal, terus kemudian nyari yang pas apa enggaknya gitu loh. Cuman kalau bagi kita ya itu hal yang biasa aja gitu loh, maksudnya ya berarti ya sering terjadi, sering kadang. Oke, kalau dibilang kendala terbesar hujan sih, itu mati faktor alam. Hujan ya. Nah, faktor alam Betul. nggak bisa ditolerir gitu loh anggapannya. Iya. Antara kita mau nunggu atau ada tiga kemungkinan, mau nunggu atau mau ganti hari atau merubah naskah saat itu juga gitu loh. Oh iya. Itu sih. Jadi kalau kalau menurut kayak mencari talent, kemudian apa namanya, kendala apa tadi, semen sing kita anu ngatur jadwal itu gak masalah sih bagi sini sih, karena kita kan memang ngajak kan otomatis kita ngikutin jadwal dia, ya Hmm. otomatis dari si kitanya itu yang harus fleksibel waktunya gitu sih. Kalau aku karena selama ini waktuku sampai saat ini bisa fleksibel sama talent gitu loh. Hmm. Ya Mungkin kalau fleksibel. konteks Mas Fikri sendiri, ya mungkin kalau Mas Fikri mungkin kendalanya karena cara sama kan di luar YouTube kan ada suatu Iya. kerjaan gitu loh, ada Betul. tanggungan ya. Iya Menurutku itu betul. hal yang wajar, itu masih hal yang biasa diproduksi semua kayak gitu loh. Hmm. Mengenai cari talent yang pas atau enggak, eh, itu sebenarnya bisa ditentukan dengan cara ada kayak ya kalau budgetan bisa casting, kalau enggak ya Iya. bisa ajak teman, tapi dalam ajak teman ini perlu adanya reading gitu loh, ada latihan dialog, latihan ya, aku yakin Mas Fikri udah tahu lah gitu loh Iya. karena gitu. Hmm. Kalau saya pribadi sih ya selain tadi yang dipaparin kayak cuaca lah, jadwal ya, agak susah juga untuk mungkin ya talent ini namanya juga talent seadanya ya agak susah untuk kayak kan kalau tokusatsu itu harus ada latihan kayak actionnya ya. Nah itu tuh paling mau syuting aja susah, apalagi diajak latihannya gitu. Paling itu tuh yang paling selama ini belum pernah Nah, latihan-latihan kalau gitu on the spot kayak gitu. on the spot ya, kalau misal kayak konteks on the spot ya caranya dengan susah teman-teman untuk gitu, susah untuk ketemu ya bisa on the spot, tapi untuk koreonya sedikit dikurangi, berarti sekiranya bisa apa ya, bisa dilakukan dengan cara apa ya dipermudah lah gitu loh. Iya ya, Jadi kita betul betul. sebagai koreografernya itu harus ya mikir juga kalau misal kondisi susah, orang teman-teman susah untuk diajak ketemu, ya itu caranya dengan cara ya dirubah di koreonya, diusahakan yang semudah mungkin dan nggak terlalu ribet juga ketika misal on the spot, kita syutingnya sistemnya on the spot. Kalau aku nyebut ini sistem legenda ya, maksudnya masa Hmm. langsung dateng ngono loh, ketemu yuk Ah, latihan apa syuting hari Jumat yuk langsung gitu loh. Jadi ah. aku nyebut ini aduh sistem legenda, jadi ya gitulah gitu. Jadi Nah, dari koreonya yang harus dirubah gitu loh. ya betul 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 betul, betul benar. Oke, terus kalau Kardiman ini ada ininya nggak ya? Kalau kalau aku kan nggak ada tim ya, istilah tuh ya dilakukan sendiri dari mau nyari konten terus Oke ngerekam oke. sendiri ini sendiri. Nah kalau Kardiman sendiri Hmm. ada timnya nggak? Kayak kameramannya Oke, ada, editornya ada, kayak gitu. Kalau saya mah sendiri jadi gitu, gini, sendiri. jadi pertama ini aku karena belum kenalan juga ya, mesti Eh, perkenalan di ini ya. Jadi kenalin dulu, namaku Firman Faris Solata. hmm, Di sini ini aku di Tegardiman sebagai lebih sering jadi sutradara dan penulisan naskah. Jadi hmm, yang endingnya cerita itu biasanya dari aku. Nah untuk hmm, Tegardiman sendiri, ini ngomong intinya itu cuma dua. Ini sebenarnya satunya ada di sini nih. hmm, Gini kan. Gini. Ya, jadi memang Tegardiman ini awalnya bisa dibilang berdua gitu loh. Bisa dibilang intinya dua orang gitu loh. Karena hmm. kalau sampean tahu sebenarnya Dekar Diman dulu gak bikin film. Apa Kita tuh? udah mulai
YouTube itu mulai 2015 itu bikinnya dulu vlog-vlog ya, vlog-vlog bahas gitu loh, kayak mungkin kalau sekarang nyebutinnya vlognya kayak mungkin tahu Bawiska gitu, kayak gitu dulu. Sampai tahun 2018 akhirnya berubah haluan, bikin film dengan, meskipun masih tetap Tegar Diman memang banyak sampean lihat mungkin kayak kesannya mungkin banyak, cuman itu lebih ke teman-teman yang mau bantuin gitu loh. Jadi untuk intinya lebih ke 2 orang selama ini. Aku sebagai bagian cerita atau sama sutradara, ada temanku Enggar ini sebagai teknisnya gitu loh. Foundernya sih itu, Mas. Iya, berdua aku sama Enggar. Oke. Yang mulai editing dari 2005. Kenapa? Editornya sampean sama siapa tadi namanya? Enggar sama Enggar ya. Ya balik ini Buka adus, Pak. kan aku bisa nggak adus sih. Keren Moro dan oirot. Haluannya aku Lah bayangin. itu yang di Ya, baik. PPWA itu yang di PPWA siapa Enggar tuh yang di PPWA. Oh, kalau yang aku pikir kalau salah yang orang PPWA gitu. itu enggak, yang itu yang PPWA itu namanya Masin. Itu Masin sering juga bantu kita, lebih cenderung yang bagian koreo. Koreo gitu. Terus kemudian aku juga kalau misal pesan kostum atau pesan properti, beli itu dia yang bikin gitu loh. Itu sih. Kebetulan ya itu memang intinya berdua, tapi terkadang kalau satu proyekan film atau web series itu kita yang ngajak teman juga, kira-kira mau enggak bantu gitu sih. Gitu loh. Makanya kenapa kalau kita ya kenapa? Ya lanjut dulu. Enggak lanjut. Kita sih lebih apa ya, kalau aku sendiri, aku sama Enggar, makanya kenapa lebih condong kayak sama lihat Tegar Diman itu jarang ada akunya gitu loh. Jarang in frame gitu loh, jarang ambil karena memang ingin fokus ke balik layar gitu loh. Iya, betul. Kalau makanya kenapa dulu waktu bikin vlog memang berdua tuh nge-vlog bareng kayak Skinny Indonesia, ada persis kayak gitu dah. Dulu bikin, akhirnya sering berjalannya waktu kok nggak cocok, akhirnya ya kita lebih cocok ternyata di balik layar, di yang bikinnya aja gitu loh. Katakanlah kita in frame itu karena 2 kemungkinan, antara kepingin in frame sama gak ada lagi gitu loh konteksnya. Oh, gak ada lagi ya wes gitu lah. Tuh. Itu yang di fanmade Kamen Rider tuh yang terbaru, Kamen Rider apa? Zeta. Itu siapa tuh? Si Mas Eger yang bukan? Mana? Yang Zeta. Yang mana? Yang orangnya yang mahensinnya itu. Oh, bukan. Oh, itu bukan, itu ya. ngajak temen namanya Kiki. Enggar itu mana ya terakhir deh. Tamiya bukan? Bentar, aku agak lupa Enggar terakhir muncul itu di mana gitu loh. Nggak ada. Ada. Di Tamiya ya kayaknya ya. Bentar. Sebenarnya yang paling baru Enggar itu di musik film. Judulnya Happy. Oh, iya. Nah, di thumbnail itu yang paling tengah itu Enggar. Oh, itu ya. Halo Mas Enggar. Itu Pak. Dan kita udah saya ngomong dan. Aku gak mandi. Ada ya, gak apa-apa, jangan tahu ya. Ini berdua lagi nongkrong lah gitu loh. Aku sering ngampir gitu. Jadi ya kita berdua aja berarti bikin, tapi dibantu sama teman-teman sih gitu loh. Oke. Dari teman sekolah, dari teman kan ya kenalan gitu loh, dari teman ya kebetulan teman cosplay juga gitu loh, kan punya kenal beberapa cosplay. Terus tadi yang Kamen Rider Zeta itu gimana nih proyeknya? Udah sampai mana? Itu sebenarnya udah syuting, tinggal di rilis aja atau emang baru teaser doang? Udah rilis, bukan udah rilis, maksudnya udah down semua, tinggal rilis doang. Kita memang sistemnya syuting kita sistem uploadnya memang jadwalan gitu loh, nyetok gitu loh, bisa dibilang nyetok. Oh gitu. Untuk kapan rilisnya bulan depan kok, bulan depan. Jadi itu Juni ya. Itu seri atau gimana? Lebih ke film deh, karena kita kalau bikin series terlalu panjang juga gitu, masih
effortnya meskipun sama-sama tapi lebih beratan web series. Oh, jadi one shot aja lah istilahnya ya, satu. Iya, karena kenapa kita lebih sering bikin film daripada series, maksudnya dibikin film karena kalau di series kita harus bikin nulisnya at least sampai tamat, gitu loh, sampai tamat. Betul. Nah, kendala kalau ya meskipun sependek-pendeknya 5 episode, mesti kan di shoot selain itu juga naskahnya bikin sampai 5 episode, syutingnya harus selesai sampai 5 episode dulu, baru ntar diupload. Mungkin bagi teman-teman ada sistemnya, ada yang misal bikin episode 1 dulu, kemudian syuting, baru upload, baru terus yang episode 2 lagi upload. Memang itu hal yang kalau di officialnya mungkin hal kayak gitu memang dilakukan, cuman kembali lagi karena kita bisa dibilang indie, anggapane cara budget ya anggapane bukan gede lah gitu loh. Kalau kita melakukan hal itu ya gak apa-apa, gak salah juga, cuman takutnya ketika pada saat di tengah-tengah ada satu atau dua hal yang bikin menghambat, entah itu bahkan berpotensi untuk garai mutung. Seharusnya mutung kan eman. Kita nonton sebagai penonton pun ketika nonton itu loh, gak ada lanjutan nih, mana ini gitu loh. Kalau aku makanya kenapa kita Tegar Timan itu mesti bikinnya ya film karena anggapannya wis tamat gitu loh. Ketika misal mau kepengin lanjutin lagi sequelnya ya mau tak lanjutin, kalau misalnya enggak ya udah gitu loh. Gitu sih. Oke. Terus kan di kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya kira-kira yang fanmade apa tuh Rider Team yang Decade versus apa sih versus Gio ya, itu kan ada video dari FK Mover ya, itu gimana tuh ceritanya? Aku juga kaget loh, kok ada itu. Ini orang nyolong atau aku gimana ini? Tenang, itu tidak nyolong gitu. Iya, jadi pastilah, kebetulan aku kan kenal, kalau nyolong pasti kamu pun udah nyap tuh pasti. Orang dalam. Udah, soal itu kan memang aku sendiri kenal juga sama Mas Ridwan ya, jadi pernah bikin proyekan bareng juga ya. Kayak yang apa Captain Justice itu untuk aku sendiri memang pernah bantu sebagai penulis naskahnya juga gitu di Captain Justice. Gitu. Di episode 3 sama episode yang Martabak itu ya. Oh, di episode 3 yang paling baru itu ya? Ya, jadi sampai cari yang lihat di kredit itu ada tulisan nyepil Dardiman gitu loh. Nah, kemudian ya karena aku yang habis nonton itu kan Rider Time itu kan, ketika si FK Movernya kan bikin lebih ke fansnya yang awalnya gak seneng sama Decade Home yang kayak itu, jadi seneng. Sedangkan aku kayak mikir ya boleh gae dia sama-sama fanboy Decade gitu, karena aku sendiri termasuk mungkin kategori fanboy Decade gitu karena ya boleh misalnya Decade tadi sing anu ae ngono lho sing iso akhirnya kebetulan lihat di di FK Mover ada, aku ya ngubungi DE gini boleh apa enggak gitu loh. Ya boleh, meskipun ya pasti kredit terus kemudian dicantumin gitu loh. Oke. Sekali doang aku untuk izin minta footage-nya tuh gak yang ke itu doang. Ada yang beta yang aku pertama bikin teaser pilot itu pakai dari FK Mover juga. Jadi Uga sama Zero One itu dari FK Mover gitu loh. Karena memang dari sini diri, karena di kotaku itu untuk yang teman-teman yang suka Kamen Rider dan bercosplay itu dikit gitu loh, nggak begitu banyak. Aku aja pribadi punya kostum, untuk kostum sendiri ya itu 2 gitu loh. Karena mungkin karena apa ya, proses bikinnya yang cukup susah lah gitu loh. Iya, lama terus biayanya gede juga ya. Bikin ya gitu loh. Oke. Ya dulu yang sebenarnya yang Captain Justice itu dulu aku juga ada kenal ya masih Ridwan ini. Iya. Tadinya iya, pernah cerita soal sampean juga kok. Tadinya dia apa ya, minta desain karakter gitu buat indie dia. Nah, terus cuman di tengah jalan aku stop ya, nggak bisa karena waktunya susah banget buat gambar dan kerjaan lagi numpuk banget ya. Akhirnya
ya udah nggak jadi. Iya. Terus tiba-tiba Captain Justice, oh beda ternyata konsepnya. Kalau dulu tuh konsepnya tuh dia lebih kayak ke armor apa ya? Ya pokoknya kayak armor eh, Eropa kayak gitu, bukan tokusatsu banget kayak gitu. Pas Oke. jadi Captain Justice, wah, Iya, iya. oh ternyata konsepnya dirubah kayak gitu. Sempat beberapa kali sih mau, cuman akunya yang agak susah untuk mencari jadwal, sok sibuk kayak gitu. Jadi ya Ya ada seperti juga sih itulah. kalau karena kan tuntutan keluarga saya tahu sendiri. Iya, susah banget. Waktu waktu ikutan Henshin Aku Challenge salut loh, ya, salut di ya, ya, ya. itu tadinya mau ketemuan aja tuh yang apa sih dapat hadiahnya ya. Dia nanyain mulu, aduh susah gimana? Ya udah kirim aja kayaknya dikirim. Agak pengen sih sebenarnya kerja sama dia itu tuh, tapi ya gimana ya, lebih lebih ke pengen kayak misal kalau saya ada waktu pun sama Dekardiman kayak gitu kan, sama yang lainnya Oke, oke. juga pengen, sebenarnya pengen banget, karena jujur di sini juga di lingkungan aku ya agak-agak susah, apalagi anak-anak mudanya yang ayo ikutan yuk, jadi cuma ngomong doang yuk, pas mau diajak nggak bisa acting lah, malu lah, nggak pede lah kayak gitu Nah, kalau kayak gitu ya. aku sering sering ngalamin kayak gitu. Heeh. Jadi Jadi ya dipaksa. Anggapannya kalau aku sendiri ya, kalau kita sendiri ketika main gitu, ayo coba sih lah, pasti buat awal dia muncul jangan jadi karakter utama, karakter yang muncul dikit dulu. Terus atau mau jadi karakter utama nggak apa-apa, tapi sering rutin lah gitu loh. Ketika film ya, selanjutnya atau seri selanjutnya itu dicoba lagi, makin lama makin oke gitu loh. iya. Pokoknya gak angel kandana naik gitu loh. Betul betul. Karena terkadang kan ya. Iya, dan kadang-kadang juga mereka ya apa ya, tapi ya alhamdulillah sih ya kalau misalkan apa masih ada lah teman-teman yang ibaratnya bisa walaupun nggak tahu sama sekali tentang Tokos, kayak The Riders itu ya, yang di The Riders itu tuh bukan cosplayer, mereka belum pakai kostum itu baru seumur hidup, pas syuting itu terus nggak tahu dunia acting kayak gitu tuh ya, ya patut disyukurin juga sih, dapat adalah Ya, ya walaupun sama susah. lah. Sama sini juga gitu, masih rata-rata yang non tokusatsu gitu loh. Ada yang memang dari cosplay juga, contoh mungkin kayak yang Hyuga Art yang karakter si filmnya, tapi yang film yang pertama ya, film yang pertama itu dia memang cosplayer. Terus kemudian yang dikit juga beberapa itu dari ya rata-rata cosplayer semua gitu loh. Yang baru-baru ya ada yang cosplayer, ada yang enggak gitu loh intinya. Oke. Nah, terus ini yang pasti bakal dihadapin sama para YouTuber baru, khususnya YouTuber tokusatsu ya. Kalau saya kan dibilangnya masih baru ya, masih setahunan lah, 2010 2020 gitu. Gimana nih Ya, ya. si Mas sendiri kalau misalnya ngadepin kayak komentar-komentar yang ngegemesin gitu loh. Soalnya kalau aku pribadi ya, mungkin aku masih baru ya. Gimana ya? Ada orang yang komen yang ibaratnya ya nyinyir lah atau apalah gitu. Pengennya ngajak, aduh gimana kayak gitu. Nah, kalau si Mas sendiri gimana nih untuk menghadapi Kalau soal itu, para netizen yang ya ibaratnya netizen ya kayak gitulah, taulah sendiri ya. Mungkin kalau pastilah aku sih, uh, kalau aku sendiri karena aku yang kadang-kadang bagian yang nanganin komennya ya, ya lebih ke ya udah karena balik lagi kalau aku mungkin tipikal orang yang terlalu toleransi banget ya, masih ketika orang ngomong kayak gitu menurutku itu wajar. Maksudnya kenapa itu wajar, karena mereka mungkin berekspektasinya bahwa film yang kita bikin itu setara dengan yang official. ya. Nah, tapi terkadang yang bikin bukan kesalahannya, yang salah bahwa ini bukan official gitu loh. Ketika kalian berekspektasi official, ya nontonnya official aja, jangan nonton yang sini gitu. Cuman kita ya, tapi ketika aku sendiri itu ya udah, mereka wajar karena ekspektasi mereka seperti itu gitu loh. Apakah itu salah? Enggak, menurutku. Makanya kenapa aku tidak terlalu mempermasalahkan akan komenan kayak gitu. Ketika ya bisa untuk kita dengerin ya kita dengerin. Kalau misalnya
nggak cocok dengan kita ya udah gitu loh. Misal banyak rata-rata kan kayak misal paling sering yang dialami oleh kita atau mungkin sama teman-teman yang bikin fanmade gini itu biasanya kayak oh ini Kamen Ridernya kekurusan, oh Kamen Ridernya Ya, kegemukan gendut. gitu ya. Gitu ya udah berarti ya itu bener fakta memang Heeh. ya antara dua pilihan mau tetap apa mau nyoba next time ganti gitu aja gitu loh. Dari kita pasti kita yang punya hak untuk menerima atau enggak gitu loh. Kita memang nggak bisa mengontrol komentar orang bakal kayak gimana. Iya. Ya mau ngapusin komentar satu persatu ya hal yang capek gitu loh. Ya udah kita ya menurutku wajar aja loh, bahkan ya udah buat evaluasi. Cuman ya terkadang meskipun ada ya komenan yang cukup lucu juga ya ya udah gitu loh. Ini ya wes gitu loh, UI gitu loh. Senyumin aja. Jadi ya. mungkin ya tapi ya udah karena balik lagi yang mereka lakukan itu ya ini aku mungkin terlalu mewajarkan akan hal itu sih. Tapi tiap orang beda-beda. Mungkin kalau tanya ke kreator lain responnya mungkin bakal beda. Kalau aku sendiri ya memang soalnya apa? Aku sendiri dekat Diman tuh gak cuma lewat via komen, langsung. Iya, gimana tuh ceritanya? Ya ada ya dari teman-teman namanya. Yo, wiki Kamen Rider ya sampai ke titik itu ya memang bener kalau yo pokoknya guys sing anu Kamen Rider mak lembung gini ya karena ini kan Jawaan kan jadi bahasanya kan Jawa gitu jadi ya wes gitu loh ya kebaik ya memang dia omongin bener gitu loh. Bahkan apa sebenarnya kita kalau untuk dekat Diman sih lebih mending sih kalau menurutku karena ada kasus yang teman-teman lebih parah tuh sama yang pernah lihat yang YouTuber Malaysia Puramaker, channelnya Puramaker itu bikin yang Faiz sama CEO itu lebih ya cara postur lebih 2 kali lipat dari sini itu ejekannya lebih anu lagi. Cuman itu yang terkadang orang-orang nggak nyadar ya karena ketika kita nggak suka ke sesuatu hal yang paling kita lakukan bukannya menghiraukan tapi malah tambah mengasih apresiasi meskipun dalam respon dislike, komen jelek gitu loh. Yang dimana itu malah meningkat kalau di YouTube ya kita tahu sendiri di YouTube malah bikin trafficnya naik. Gitu loh. Ketika kalian pingin baik kalian suka atau tidak, terkadang kan orang kan nggak tahu bahwa like atau dislike itu di YouTube nggak ngaruh. Aku sendiri ngerasa ngaruh. Nggak ngaruh cuma sebatas oh video ini jelek, oh video ini bagus, udah gitu aja gitu loh. Tapi secara traffic terus naik gitu loh. Iya betul. Topik ya tapi masih cuman iya sih sharing sih cuman ya karena kendalanya semua kreator kan kendalanya kreator sama terkadang ya itu akhirnya banyak kok komen orang-orang kok YouTuber atau konten kreator sekarang modelnya kok gini-gini ya karena kita sendiri mungkin atau dia atau orang semua itu ikut terlibat yang bikin garai naik dengan diomongin kemudian ditonton di-share di reaction gitu loh sampai klarifikasi itu malah bikin tanpa secara gak sadar ya bikin naik gitu loh kan ini. Iya. Betul. Itu memang nggak suka, nanti ketika nggak cocok ya udah nggak usah dilihat. Emang itu hal yang sulit jujur aja kita sendiri nonton ya sulit ketika ngono loh. Karena kita juga sebagai netizen. Iya gitu loh kita juga netizen juga gitu loh, gak ada bedanya gitu. Iya. Itu pertama kali mendapat komenan yang negatif seperti itu gimana perasaannya? Pertama kali. Pasti kan tadinya enjoy tapi tiba-tiba ada ada komen seperti itu. Ya, untuk pertama kalinya gitu gimana sih? Kalau sini sih jujur lupa ya maksudnya kalau untuk komenan secara karena apa? Kita komenan secara YouTube itu hal yang biasa gitu loh bagi kita. Karena yang lebih yang bikin loro hati ketika langsung baru itu maksudnya yang bikin blok gitu loh. Kadang banyak orang berani kan di media sosial. Mereka tuh secara nggak langsung apa ya? Benar, Pak. Ya. Sebentar, sorry ini ada yang mau nambahin. Ini apa itu? Hate comment kan sekedar lewat media sosial. Tapi mereka tuh kadang kalau misalkan udah secara langsung itu mereka gak berani ngobrol gitu loh. Kebanyakan orang kan kayak gitu. Jadi ya masa bodoh aja kalau misalkan ketika
orang-orang komen negatif, ya udah. Ya udah gitu Memang gitu. kenyataannya kayak gitu, ya udah gitu. Tapi Iya, ketika orang-orang kadang ketika kumpul ditanya kekurangannya apa, nggak berani ngomong gitu loh. Kebanyakan ya kita sadari netizen seperti itu. Gitu. Cuman ketika kita lebih loro hati ketika dia ngomongin langsung sih, Mas. Tapi buat awal doang, Mas. Sebentar, kemudian ya dianggap guyon, ya di antara dianggap guyon atau enggak. Oh ya buat kedepannya mungkin bisa bikin kayak gini, ya lebih kayak evaluasi gini. Lah, lebih evaluasi. Jujur aja, kita aja ketika ada komenan, oh ini mirip misal kayak Zeta nih, Zeta yang paling baru kan bisa dibilang Kamen Rider fanmade sendiri, berarti nggak ada adaptasi dari manapun. Kan banyak yang bilang, oh mirip Kamen Rider ini, mirip Ultraman segala macam. Mana buat ini malah jadi ide gitu. Jujur aja, kalau kita bakal jadi ide buat Anda, bukan buat saya. Ya kan, kami kan buat kayak Kardiman misal, maksudnya kan, oh iya kayak Ultraman tapi model ini kan isoai. Akhirnya gitu, kita udah di metode. Oh iya, malah kayak gitu malah. Jadi komenan gitu malah jadi ide buat kita mau bikin sesuatu hal yang lain gitu loh. Ide Anda bukan ide saya. Ya sama saja, Kardiman kan gimana gitu. Ya, maklum ya, ini memang biasa ya. Kenapa disebut Kardiman? Karena ya ini Kardi kita Kardi dalam bikin konten ya Kardi gitu loh. Iya, betul Kardi, Pak. Kardi itu apa? Kardi itu artinya. Jadi aku tuh orang Sunda, Mas. Ini kagak tahu Kardi. Oh alah. Sampai Andre tadi ngomong Jawa, Masnya ini tidak paham. Saya sampai kasihan ke Mas. Dan kok tak ngeding Pak Pak. Jadi, kalau Kardi itu sebenarnya lebih ke egois. Dalam bahasa Madura. Arti itu dalam bahasa Madura ya saingannya sendiri gitu, Kita mau bikin apa ya udah bikin. Kardiman gitu. Ya orang Kardiman itu orang yang Kardi gitu loh. Orang yang Kardi gitu. Aku kira Kardiman itu nama orang loh, Kardiman. Enggak, kalau itu bukan. Kalau di kiranya kita pakai nama orang iya benar kan, Kardiman ini yang Kardiman itu aku kira sampean namanya Kardiman. Enggak. Izin dulu ke namanya orang yang punya Kardiman. Iya, Pak Kadir. Oh jadi karena kita sendiri kan di Jawa Timur kan gitu loh, di Jawa Timur kultur Jawa sama kultur Madura itu jadi satu gitu loh. Di Jember, karena di Jember ada ya Pak Bandalungan, kenapa kita bahas tentang Jember tiba-tiba gitu loh. Jangan Pak, jangan. Ya makanya. Oke. Jangan. Terus ke depannya nih The Kardiman maunya kayak gimana nih? Apakah fokus ke fanmade atau 50-50 gitu, ada vlog daily biasanya, atau udah khusus fanmade sampai seterusnya kayak gitu? Kalau kita sudah memutuskan untuk lebih pure bikin film ya, terutama lebih ke filmnya. Kalau karena kita udah memutuskan tidak melakukan vlog, gaming segala macam, karena kita sudah melakukannya dulu pada tahun di bawah tahun 2018 ya. Dan itu menyinjikkan Pak. Nah iya Pak, keri gitu loh. Kita karena merasa udah keri kalau bikin kayak gitu udah gitu loh. Jadi kita lebih sekarang untuk saat ini fokus bikin fun film, kemudian mungkin kalau ada film biasa itu ya kita coba bikin. Kayak kemarin kita mencoba buat satu hal yang baru karena Tamiya lah, karena aku ngerasa untuk Kamen Rider untuk saat ini ya bisa aku cuma dengan kostum masih itu aja gitu loh, masih ya bisa dirompak berbagai macam cerita, cuman takutnya bosen. Satu, kedua kita bukan tipikal apa yang bisa model kayak Mas Fikri ini, Mas Fikri sama depan yang dimana bisa bikin yang apa fun film tapi pakai footage toy-nya itu kita nggak bisa jujur ini. Itu gokil sih, maksudnya kita gokil karena biasanya kan orang cenderung cuma hanya sebatas buat scene perubahan doang, sedangkan ini dibikin yang resikonya lebih gede juga gitu loh, cara ngeri gitu. Iya betul. Itu yang take actionnya dulu aja. Iya sih, yang penting take action sih. Nah itu kita untuk saat ini ya itu, kalau mau untuk fokusnya masih fokus fun filmnya ya lebih ke anime ya, Kamen Rider masih tetap, kemudian game juga, sama mungkin ini karena kita kan baru kemarin bikin Tamiya dan hasilnya
meskipun tidak setinggi bikin Kamen Rider, tapi ada gitu lah komunitasnya support gitu loh. Jadi kita mungkin kedepannya selain bikin Kamen Rider yang rutin mungkin bakal bikin Tamiya, karena kita juga ya apa sih gaya Tamiya meskipun tanpa menggunakan visual effect gitu loh. Karena kan kalau kita ngikutin dari kartunnya kan kayak belok sendiri anuannya harus pakai visual effect atau 3D kan. Nah, kita mencoba untuk tidak menggunakan cara itu gitu loh. Tidak semuanya harus visual effect. Nah, ya. Karena kita sendiri kayak bikin, sampean perhatiin kita bikin Kamen Rider itu jarang banget bikin visual effect karena memang kita lebih fokusnya ke faktor yang tidak pakai, bukan apa ya? Ya aku sepakat memang Tokusatsu itu identik dengan visual effect. Cuman karena kita sendiri lebih condongnya ke fokus lebih nonjolin ke story-nya mungkin gitu, terus kemudian koreonya berusaha untuk semaksimal mungkin, kecuali visual effect-nya aja gitu loh. Karena ya apa ya, karena sesuai urutan. Kalau kita bikin film ya yang pertama naskah, musik, yang terakhir baru visualisasi. Gitu loh. Memang kalau kita bicara soal Tokusatsu memang identik dengan visual effect, cuman untuk kita sendiri karena kita sendiri di luar Dekadimannya juga sering ikut proyekan film gitu loh, film-film teman-teman, film-film luar juga gitu, jadi lebih condong karena lebih proses bikin filmnya gitu loh. Nah, kalau bikin film selain kayak efek koreo gitu, hal yang paling penting itu kan soundtrack tuh. Musiknya. Nah, kalau Cardiman ini ada ini nggak kayak semacam kenalan seorang grup band atau gimana, atau mungkin emang ya kayak saya nyari yang gratisan di YouTube kayak gitu? Kalau kenalan yang bagian musik banyak, cuman kita jarang juga kan. Karena juga kita kan ketika misal mengajak collab dalam hal konteks itu kan harus sama-sama dapat feedback gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar misal lagu dia bakal muncul sebagai soundtrack, enggak, harus lebih dari itu juga gitu loh maksudnya. Kalau cuma sebatas itu ya bagi kita ya kenalan banyak, maksudnya kan teman-teman yang band ada, yang bagian scoring ada, DJ juga kebetulan kenal ini DJ. Siapa DJ? Masa perlu disebut nomisan gini? Ada, cuman kita lebih ke feedbacknya juga nggak nyampe ke mereka. Nah itu gitu loh, kita lebih ke itu, makanya kenapa nggak ada bikin opening dengan lagu sendiri, karena satu juga kita bikin fanmade, bukan bikin Tokusatsu sendiri, kayak misal contoh Captain Justice, oke lah pakai lagu karena memang dia bikin Tokusatsu sendiri, sedangkan kita kan bikin fan film di mana kita sendiri secara ngomong copyright sudah melanggar copyright. Bukan melanggar Pak, misal itu hukum sudah dihukum, sudah di penjara. Cuman ya sekali lagi karena kita bikinnya sebatas fans dan tidak nggak ya itulah bikin cara kita fans aja gitu loh, nggak karena kita buat karena seneng. Rata-rata kita bikin karena suka Kamen Rider, suka misal anime tertentu gitu loh. Dan juga dari aku sendiri mungkin penasaran, ya apa sih proses bikin syutingnya Kamen Rider, ya apa sih syutingnya Power Ranger, atau ya apa sih bikin kayak live action di mana kalau live action Jepangan kan kalau ada beberapa yang bagus, ada yang beberapa yang kayak dianggap nggak cocok nih gini. Nah itu akhirnya mencoba belajar untuk bikin seperti itu gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin adaptasinya lebih ke adaptasi ke novel sih gitu loh. Ya ada dari game, ada kayak kemarin Dreadhot, terus kemudian Terlalu Tampan dari webtoon, ada banyak lah, ada cukup banyak untuk akhir-akhir ini gitu loh. Oke. Ini apa ya? Kalau misalkan Cardiman nih udah udah jadi satu channel yang ya besar banget lah ya, kayak FK Mover, kayak siapa lagi ya, pokoknya yang udah ini, ada nggak sih kayak semacam kolaborasi sama yang channel-channel yang kecil kayak gitu? Soalnya kayak gini loh, saya pernah dengar dari teman ya,
dari teman. Jadi temennya itu ini bukan, dia channelnya bukan Tokusatsu sih, channel vlogging biasa. Oke. Saya nggak bisa nyebutin channelnya ya. Jadi teman aku itu, Wah, eman sekali. ya teman-teman disclaimer on di sini. teman saya itu dia temenan ya 2 orang. Terus yang satu channelnya sudah berkembang ya, yang satu ya stuck aja kayak gitu. Terus yang satu itu dia udah, kalau saya terakhir lihat sih udah sampai 300 ribuan subscriber ya. Yang satunya dia sekarang udah berapa ya? Maksudnya masih kecil lah ya, masih kecil, belum sampai 1000-an kayak gitu. Nah, si yang udah besar ini dia ya udah dia ngelihatnya itu ke yang sudah gede-gede. Saya mau kolaborasi atau apa, dia ngelihat channel yang gede-gede. Nah, kalau Kardiman sendiri untuk hal tersebut ya, komentarnya tuh kayak gimana? Soalnya apa ya, saya ngelihat teman saya tuh ibaratnya miris gitu loh. Mirisnya gimana ya? Jadi apa sebuah channel yang bisa ngerubah kita kayak gitu kan? Jadi ya so elit lah jadinya kayak gitu, so ngartis jadinya kayak gitu. Nah, untuk The Kardiman kayak gimana nih? The Kardiman untuk supaya enggak ya pasti nggak mau dong menjadi suatu channel yang ya gue channel gede, lu mah channel kecil, apaan sih? Kayak situ kan Kardiman ibaratnya lebih senior dari Kazoku ya. Bisa ngobrol kayak gini kan sesuatu yang tidak dong. Sesuatu yang bagus kita ya. bikin Kamen Rider baru gitu loh. Jadi gimana deh? Menurut situ kayak gitu loh. What if jika Kardiman sudah maksudnya jadi konten yang lumayan gede gitu ya? Karena jadi YouTuber lah, YouTuber yang gede lah. Jadi YouTuber, Pak. Kan gitu. Ini masalah cuma gini tuh. Gini. Jadi misalkan udah jadi channel yang gede ya. Kalau aku sendiri karena memang basicnya niatnya YouTube sama si Fahri dari awal ya. Awalnya dulu memang pingin jadi YouTuber, pingin banget narsis di depan kamera segala macam. Tapi rasanya ini bukan tempat kita gitu. Bukan tempat kita di depan kamera. Kembali lagi tempat kita di belakang kamera. Kalau misalnya dibilang kita ngebet untuk tenar, enggak. Jadi ya karena konsepnya dari awal kita ya mengenalkan orang-orang, itu kenapa kita jarang in cam, in frame, jarang banget, malah minim ya, dihitung jari. Minim. Ya karena memang kita bergeraknya di belakang layar. Kalau misalkan nanti dibilang sombong segala macam, enggak. Karena kita sendiri ya di balik layar itu. Itulah kenapa mungkin akhirnya kan kayak Mas Fikri tahu nih yang punya The Kardiman siapa. Awalnya kan bingung yang punya siapa gitu. Karena memang untuk mulai semenjak bikin film kita memang sepakat untuk Kardiman ini lebih kontennya yang lebih ditonjol. Brand yang ditonjolin kontennya, bukan brand diri gitu loh. Jujur banyak banget ya yang nggak tahu di balik Kardiman, banyak banget. Kecuali memang dari temen memang ya kita buka kedok ya. Kalau di luar kita sebagai mahasiswa biasa yang tidak bisa apa-apa gitu ya. Makanya kan mungkin kayak misal yang paling sering muncul di The Kardiman siapa, nganggap yang itu ini paling yang punya The Kardiman. Kayak contoh mungkin kita ibarat Ridwan Siap kamu Ridwan lagi dibahas ya. Bagaimana Ridwan kan yang sering muncul kan Bang Ridwan. Itu jadi orang kan beranggap bahwa kamu itu punyanya si Bang Ridwan, karena Bang Ridwan sendiri menurut kita tipe yang brand diri gitu loh. Kalau untuk The Kardiman sendiri lebih ke brand konten, meskipun kendalanya agak susah untuk naik gitu loh, karena orang kan bingung yang punya yang jadi ciri khas itu siapa gitu loh. Itu kayak mungkin Mas Fikri yang paling kan lebih ke brand diri karena lebih sering muncul jadi karakter utama, jadi yang anggapannya yang sering in frame juga samean gitu loh. Itu jadi lebih untuk secara naik subscriber itu biasanya lebih gede, lebih cepat daripada sini gitu loh. Karena anggapannya kita channelnya masih channel ngambang, tidak tahu. Iya. Pasti ini channel haram, tidak ada orangnya di dalam, tidak ada yang punya gitu. Gitu loh. Kalau nggak kelihatan kayak gini, nggak kira, ya kemungkinan taunya dikit gitu loh. Sebenarnya sih saya juga pengennya orang yang di balik layar, cuman nggak ada gitu.
Karena ada itu situasi, proses. karena situasi dan kondisi aja. Jadi ya mesti ya saya lagi dia kayak gitu. Ya mungkin kalau kayak konteks kayak gitu, mungkin sampean ngalamin kayak gitu ya kondisi, mau nggak mau ya bikin cerita yang dimana sampean yang nggak in frame. Maksudnya misal ada kenalan satu nih atau punya dua orang teman yang bisa mau diajak gitu lah. Nah, ya udah bikin dengan cerita dengan dua tokoh itu aja gitu loh. Dimana sampean bisa kalau kita kenapa biar kita bisa fokus di misal nulisnya, bisa nyutradaranya karena kita melakukan sudah jadi talent, sudah jadi yang bikin di balik layarnya juga itu yang cukup melelahkan sih. Jujur pertama kali bikin film itu dulu banyak banget orang yang tanya, ini tim produksinya berapa orang sih? Nah itu ya kita jujur bilang tim produksi ya 2 orang. 2 orang ya ini intinya ya cuman ini dah. 2 orang. Banyak yang nggak percaya, pasti banyak. Kalau misalkan syuting film kan krunya macam-macam, ada runner, segala macam. Memang pure kita dulu pertama kali mengawali film 2 orang. Gitu loh. Memang dibantu sama teman-teman lain juga gitu loh. Kayak misal kalau ngajak Masin sebagai iya ada repot sebagai koreo, misalnya dia mau, kemudian mana ya? Meskipun kita cenderung ngajak teman lebih ke jadikan talent. Ya, karena konteksnya bukan nggak percaya, tapi meminimalisir gitu aja. Jadi cukup tim produksinya kita aja. Ya, biar gak bingung kok ngatur kameranya ya apa sih ngatur kamera. Nah, itu biar lebih enakan peran, meskipun kalau cara ngomong susahan ya sama-sama sih gitu loh. Sama-sama susah gitu loh. Nah, lagi ada juga beberapa teman yang lebih suka in frame gitu loh juga kan. Iya. Jadi kita membuka ruang untuk itu gitu loh. Dia pas dulu. Oke deh, ini Mas Firman dan Mas Egar ya. Siapa? Lupa aja. Ya betul. Iya, apa? Ya, makasih loh ya, kita ngobrol-ngobrolnya udah lumayan. Oke. Ya, udah lumayan lama ya, jadi nggak kerasa. Kalau dilanjutin bisa sampai pagi ini. Nah, iya. Ini Sangar bikin seminar ya. Seminar. Ini malah kayak webinar. Ini nggak ada Q&A ya sih. Biasanya. Tadi aku itu ketiduran, sampean telepon itu aku lagi tiduran. Ya kan lagi libur juga kan sampeannya, Wak. Enggak apa-apa lah, wajar. Memang gitu. Biasa kalau dia ngerepotin, Mas. Maaf aja kalau memang dia ngerepotin, biasa memang. Udah pulang saya pulang. Biasa ngerepotin gitu. Balik. Makasih ya, kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga kedepannya bisa kita juga bisa kolaborasi lah gitu. Ya, soalnya jujur pas ngelihat sangat pingin. Pas ngelihat yang video yang Kamen Rider Ryuki itu ya, waduh, kapan bisa? Aku kira masih Jabotabek kayak gitu ya. Kalau yang mana nih Ryuki yang mana? Ryuki yang mana yang disebut? Ryuki yang form baru yang ternyata Ryuki tetap atau yang mana ini? Pokoknya yang pertama-tama deh aku lupa tuh yang yang Ryuki yang cowok cewek pacaran itu ya. Yang fem, ya. Yang fem ya gitu. Itu waduh, aku kira masih di Jabotabek ya, ternyata waduh jauh juga ya. Pengen banget gitu loh bisa dari Jember. Iya, bisa. Jujur Jember ini tidak ada apa-apanya. Jember tidak ada apa-apanya. Maksudnya untuk bikin konten kayak gini jarang gitu loh, jarang. Tidak ada yang berminat di sini. Lebih susah cari relasi daripada di Jakarta. Iya, malah apa ya? Kayak misal teman kita yang rewind dulu 2015 sudah sukses sekali. Iya, sukses. Kita dulu, masih belum. Kita dulu sebenarnya ini mungkin banyak orang yang mungkin nggak tahu ya, juga mungkin ini karena project lama juga ya. Kita tuh pernah ikut YouTube Rewind parodi 2015 di mana orang-orang yang ikut di sana salah satunya Dylan Pros. Kita kenal. Kita tahu buluk-buluknya Dylan Pros seperti apa. Ya, enggak buluk-buluknya juga masih pernah proyekan bareng Dylan Pros. Anggapannya bisa dibilang ya ngomong satu angkatan bisa disebut, meskipun kita yang gagal gitu. Karena pada saat itu kita masih belum bikin film gitu loh. Mungkin ketika kita itu penyesalan kita, mungkin kalau pada saat itu udah tahu belajar bikin film kemudian mempraktekannya mungkin bakal lain ceritanya gitu loh. Ya kita doa bareng aja ya supaya sukses bareng juga. Terus
kita bisa ketemu kolaborasi juga. bareng. Mana? Face reveal. Face reveal. Hanya di Mirip video temen aku loh, Kazuku temen Daily. motor Tegar Diman aku bakal dia. face reveal gitu loh. Aduh. Disclaimer on, jangan lupa. Jadi di Kayak Luka hanya di Marini channel mukanya Kazuku nih. Daily ini ya, Rek. Gitu. Kayak kamu. Kayak siapa? Kayak Luka Marini, adiknya Valentino Rossi. Oh ya, amin. Semoga bisa balapan. Adiknya balapan juga. Enggak, Garu. tidak semua keluarga Valentino Rossi itu balapan gitu. Kan dokter, Pak. Valentino Oh, iya. Rossi. Dokter. Iya. Oh, saya baru tahu. Karena nanti terlihat dokter itu anu nih. Itu bukan sponsor itu, Pak. Matamu sponsor gitu kan. Oh, Iku iya, jeneng titelnya Pak. kasihan Mas Fikri yang lihat kita bertengkar. Ya kayak gini ketika sampean ngajak buat ngobrol-ngobrol ya berdua wis ya gini tadi nih ngono lho. Tapi jujur kita seneng banget kalau pas sharing gitu, seneng banget. Tapi ya kadang orang itu gimana ya? Kayak ya bergerak sendiri-sendiri gitu loh. Padahal kalau kita sharing kan lebih banyak banget. Ya, meskipun Ya, lebih ke betul. karena faktor selera juga gitu loh. Karena misal mau sharing di mana orang itu gak suka akan konten kayak gini ya susah gitu loh. Cuman ya ajar lah gitu loh. Kalau kita sendiri pingin kedepannya bisa collab, meskipun kita mungkin bakal collabnya lebih ke online lagi sih, mungkin kayak kita sendiri minta tolong Mas Fikri kira-kira lega report mungkin ngisi untuk salah satu filmnya kita untuk adegan mungkin tertentu, karena memang rencana masih wacana ya dulu karena pernah bikin kolaborasi online, baik itu pernah ikut YouTube Rewind juga, sama pernah dulu sebelum bikin film pernah kolaborasi online juga sama beberapa YouTuber. Nah ini mau kepingin mencoba juga gitu loh, mungkin formatnya bakal kayak online casting gitu loh. Untuk proyeknya apa, kemungkinan Kamen Rider lah nanti ngajaknya, karena Mas Fikri sendiri kan sebagai Kamen Rider gitu loh, Kamen Rider juga iya. Jujur aku appreciate Delta iya dengan CSM-nya yang cukup mahal itu. Saya baru tahu lah itu CSM. Itu CSM ngeredit, aku ngeredit itu. Waduh, niat banget. Kredit. Ya cenderung dan ini biasanya orang kredit motor, iya, mobil, CSM ya. Oke lah. Konflik Mas serius Mas. Oke, semoga kita lain kali bisa kolaborasi ya, dan seperti ini ya. Jadi Kardiman udah gede, sombong banget nih, ini hubungi aja susah kayak gitu. Mana ada Kardiman gede itu 1000 cuma nano. Iya 1000 tuh bagi kita udah gede, gak bisa lagi. Iya. Itu berapa tahun 1000 tuh baru nyentuh 1000 tuh. Cepet loh baru nyentuh 1000 berapa tahun. Aku subscribe Kardiman tuh dari pas 400-an apa 500-an kayak gitu, nggak sampai setahun udah 1000 loh. Cepet loh itu. Itu ketika pas apa? Bikin konten apa? Sampai nonton, kalau boleh tahu, nonton The Kardiman Ryuki. Kamen Rider pasti kan? Iya. Oh iya berarti pas yang Ryuki. Pas Ryuki aku. Ya memang itu yang Kamen ya kita nggak menutup mata juga bahwa film Kamen Rider yang bikin kita bisa jadi segede ini. Mungkin kalau kita masih tetap bikin film biasa atau mungkin vlog biasa, vlog kayak dulu gak bakal gede ini. Kita lama mulai 2015 sampai 2021 sampai bikin Rewind pun tidak mempan sebenarnya. Itu betul mempan tapi cuman sampai 100-an. Kita dulu sakunya 70. Ya, terus Rewind naik ke 100. Iya, wes di mana wes pada saat itu Pak Dilan wes 10.000 sewan pada saat itu gitu loh. Masih kontennya Dilan Pros itu masih apa silat, karena silat masih cenderung gitu. Jadi semuanya udah sukses, kita yang belum gitu. terlambat lama. Karena memang kendala di sini kan apa ya, teman yang bisa buat yang sepemahaman kayak gini kayak misalnya Mas Fikri, kemudian ada Mas Ridwan juga dari FK Mukar gitu loh. Ya berkat Kamen Rider juga aku bisa kenal sama Mas Fikrinya juga, dan aku harap ingin kenal sama para YouTuber Toko 1 yang lain, atau mungkin yang punya proyekan sama kayak gini, baik itu Toko 1 ataupun yang non gitu loh. Karena kita sendiri kan bikin secara fan film keseluruhan gitu loh. Terus satu apresiasi dari aku buat Mas Fikri itu keren banget. Karena jujur sendiri kalau ngelihat FK Mukar itu dengan
tim produksi yang banyak, mereka take action gitu loh. Dengan modal yang banyak. Kita pun ya 2 orang gitu. Mas Riki sendirian gitu. Jadi ya jujur itu apa ya? Cukup sulit lah Mas. Meskipun terkadang kesusahan keteterannya pasti jadi pas Iya. pada saat talent sama anu kalau sama figuran talent sama krunya. Kecuali kalau kita kayak Raditya Dika lain ceritanya ya gitu loh Mas, di mana memang ya kita disesuaikan gitu loh. Ya. Kalau Mas Fikri ini keren banget, satu juga. Wah, aku jadi terbang ini. Bentar lagi terbang. Serius ini apresiasi. Barusan lihat videonya Mas Fikri yang Mister tutorial di mana kita nggak bikin sih Mas, karena masih merasa belum anu cuman tapi udah menang poin ya, intinya berani take action dulu. Itu satu yang susah gitu loh. Kebanyakan orang kan ngomong ini itu, kebanyakan ngomong akhirnya nggak jadi gitu loh. Sebenarnya yang video tutorial itu karena mau ngisi konten aja sih, sebenarnya bingung konten apa, jadi itu aja tuh bikin. Oh, jadi tidak dari anu ya sih. Tidak dari hati. Tidak ikhlas dari hati. Karena udah bingung kan. Ikhlas dari hati. Enggak. Ya, soalnya gini, saya bikin itu juga banyak teman-teman maker ya yang wah Bang pengen bikin juga tuh fanmade kayak gitu, tapi gimana ya? Ya itulah. Kelamaan mikirnya itu gimana akhirnya ya aku coba ya udah share, mungkin siapa banyak loh maker yang pengen bikin cuman ya mereka masih bingung kayak gitu, gimana awalnya, gimana caranya bikin skenario sama story aja itu masih nggak tahu bedanya. Skenario itu kayak gimana, bikin cerita tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi ya lumayan banyak kok sebenarnya pengen bikin kayak kita itu banyak kayak itu maker kostum ya. Ya itu yang tadi saya bilang. Mereka masih bingung mulainya. Iya. Sorry Mas, kalau boleh tahu yang maker itu satu kota sama Semen apa di berbagai macam kota? Di banyak macam kota. Yang mungkin kalau dari kita ya. Jadi mungkin kalau dari aku sih masih tips untuk teman-teman maker yang ingin mencoba bikin fan film ketika teman-teman nggak bisa, maksudnya karena memang kita percaya bahwa kita sendiri nggak bisa maker, maksudnya kita berdua aja nggak bisa maker, yang bisa maker itu Masin, ada lagi Dani, ada lagi Mas Yuarta, dan itu di Jember yang kita tahu ya. Nah ketika kayak gitu mungkin bisa, kalau mau nyoba sendiri semua serba sendiri itu oke, asalkan kalian sanggup. Kalau misal nggak sanggup itu bisa dengan bikin ajak temen yang memang ngerti at least megang kamera gimana gitu loh. Itu dulu ya cara yang bisa megang kamera, atau enggak yang bisa bikin ceritanya gini, terkadang teman-teman bikin kayak gini nggak lihat kondisi juga. Maksudku kalau misal kalian nggak sanggup untuk bikin yang berat-berat, bikin aja yang ringan gitu loh. Mesti yang ringan, misal kamen rider kayak sehari-hari itu gimana gitu, atau mungkin problematika ketika jadi kamen rider gimana, itu yang dimana tanpa harus ada action atau apa. Jadi kayak ya mungkin orang bakal nyebutin oh ini parodi, enggak, ini fan film gitu loh. Konsep itu yang diterapkan sama SK Mooper. Konsep seperti itu sebenarnya kan ringan ceritanya. Ringan, maksudnya ringan banget, dan itu kalau orang lihat ini ya anggapannya cheesy banget gitu loh. Mungkin bagi beberapa orang bakal cheesy gitu loh. Cheesy, cringe, apa like ini kering loh, enggak, kamu yang bilang kering, aku enggak kering loh. Nah, cuman balik lagi itu bisa dua cara, bisa ngajak teman atau enggak, atau ya sendiri atau ngajak teman, karena kalau mau kita sendiri enggak semua sendiri gitu, masih bikin make kostumnya sendiri atau enggak gitu loh, karena kita ya butuh orang juga yang memang capable di bidangnya gitu, yang bisa at least mau bantu gitu loh gitu loh. Kebetulan ya ada teman-teman yang mau bantuin kita gitu loh. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu Tegar Diman selama ini. Ini klarifikasi dan pamit. Iya, pamit undur diri. Besok saya mau UN. Kita kan mau klarifikasi, pamit. Cuma ya itu. Jadi tip dari aku sendiri yaitu ajak teman, mesti untuk konsep ceritanya yang ringan mungkin, tanpa ada action nggak masalah, meskipun ya bakal mungkin untuk view itu relatif karena tergantung seberapa besar, seberapa sering kalian nge-share, seberapa besar
nama kalian juga gitu loh, seberapa artinya banyak orang yang kalian ajak di video, seberapa terkenal juga orang yang diajak video itu bakal ngaruh. Intinya gitu. perbanyak relasi aja. Nah itu banyak relasi. Kalau memang Ya, betul, kerja betul. sendiri itu bagus. Mungkin untuk saat ini bagus memang, itu Mas Fikri memang bagus. Tapi suatu saat ada masanya, aduh kayaknya capek, nggak mungkin lanjutin ini semuanya sendiri gitu loh. Iya, Pasti betul, ada. betul. Ada Iya. Nggak ingin mencoba bikin, Oh, bingung makernya. Nah itu kataku ya coba kenalan. Kan biasanya kalau maker-maker kan punya ada kenalan yang fotografer cosplay atau apa gitu kan. Tapi Pasti kan kebanyakan berbayar. nah ya cari yang teman atau enggak teman sekitar yang mau megangin kameranya atau mungkin Iya. karena rata malah gini ya itu kayak maker kepingin bikin kayak gitu, yang bikin video mau kepingin bikin kayak gitu juga tapi gak ada kenalan makernya, begitu juga sebaliknya gitu loh, kita ngerasanya kayak gitu deh gitu. Mau bikin saya gak punya kamera, nanti ngeditnya pakai apa? Iya, betul. Pasti bilangnya Ya. tuh ngeditnya pakai apa Mas? Kita ngeditnya pakai apa? Ya. Jangan bilang ngeditnya pakai apa dulu, ceritanya gimana Iya. gitu dulu sih gitu loh. Karena memang balik lagi karena aku sendiri lebih condong ke penulisan naskah ya. Aku memang belajar tentang penulisan naskah juga, maksudnya baca buku, terus kemudian baca buku teknisnya segala macam, nonton. Ya ini memang kalau aku pribadi memang fokusnya ke itu, sedangkan Enggar lebih ke yang teknisnya gitu loh. Maku runner Pak, tukang ambil memori. Ya jadi gitu loh. hari kan nggak usah perlu mikir teknisnya kayak gimana, jadi dia cukup fokus ke naskah, itu juga memaksimalkan kinerjanya juga. Jadi dia nggak perlu mikir yang lain, masalah teknis ya udah percayain sama aku gitu aja, aku juga nggak mikir naskah dan segala macam. Ya lu saling trust lah gitu loh. Memang kalau misalnya mikir langsung dapat duit ya ngecoba aja, gak usah kayak konten, mending kerja. Betul. Kalau pengen langsung dapat duit dagang aja ya. Nah, itu poinnya. Kadang kita juga nyatunya nggak frekuensi. At least yang teman dekat dulu aja diajak coba. Itu aja sih, maksudnya saran dari kita untuk para teman-teman maker yang ingin mencoba atau teman-teman videografer apa yang bikin video di YouTube yang ingin mencoba. Semisal karena kalian kan kalau jujur kalau bikin pakai kayak model Mas Fikri itu termasuk susah, maksudnya dengan banget susah dalam artian yang tanpa pakai kostum itu susah loh menurut lu. Iya, lebih susah ke editnya, dibandingkan biasa ya. Tambah lebih berat lagi gitu loh. Iya, ngeditnya lebih berat emang betul. Intinya perbanyak action, perbanyak relasi, udah gitu. Ya kalau ngomong bakal takut jelek, ya namanya konten pertama pasti jelek. Kita aja konten pertama jelek sih. Kalau dibilang namanya jelek bagus itu ya relatif sama aja. Selera juga. Orang mau ngomong itu jelek, ya belum berarti kita bagi kita juga jelek gitu. Iya. Mau ngomong bagus juga bagi kita. Yang penting ya take action dulu aja, bikin dulu. Udah menghasilkan ya udah. Cocok lah, at least cocok. Kalau menghasilkan mungkin jatuhnya kayak duit, pokok cocok aja gitu loh. Ya, oke. Nama gitu. Oke deh. Sekali lagi makasih ya. Udah kapan-kapan mungkin Zoom meeting kayak gini. Nggak cuman kita berdua ya, siapa tuh ada channel lain yang ikut kan seru. Jadi nantikan next episode Kazuko Diary bakal undang FK Movers. Amin. Langsung disclaimer sekarang. Kalau sampai banyak banget yang ikut Zoom meeting, saya pakai topeng lebih lama. Nggak, maksudnya untuk next videonya Kazuko Diary, untuk interview siapa gitu loh. Jadi next video sama FK Mover langsung disclaim gitu kan, enak mata nih. Mas Fikri kan kontak Ridwan ini Isondae gitu. Amin. Semoga mau ya dia. Ya nanti bertiga lah kita ngobrol bareng ya, mungkin bisa sama FK Mover sama yang lain. Saya rasa sih bisa lah kalau tinggal atau mungkin sama kreator lain kan. Kalau kita lihat kan gak cuma FK Mover doang yang bikin kayak gini, meskipun kontennya kayak Tokusatsu. Sama sendiri pernah reaction beberapa Tokusatsu lokalan gitu yang mungkin di mana mereka bisa cara lebih proper, lebih paham juga akan ilmu, mungkin cara kalau misal mau nyari tekniknya atau mungkin cara pengalamannya gimana gitu loh. Iya, betul. Beda-beda. Ya. Oke, sekali lagi makasih ya udah ngobrol-ngobrol.
Insya Allah mungkin kita nanti saya upload di Kazoku kalau bisa diupload nih. Soalnya jujur pakai Zoom Meeting ini baru pertama kali. Biasanya saya pakai Grid apa sih yang Microsoft Meeting itu, Google Meet. Google Meet. Ini pakai Zoom Meeting. Kalau ini saya upload di channel Kazoku. Makasih ya untuk Dekardiman, sukses selalu. Banyak banget nih ilmu yang bisa aku tanam dari obrolan tadi pun akhirnya ada ide juga, bener. Oh ya, ilmu tukaran ini ilmu. Tukaran ini ilmu. Yang penting sering bertengkar, udah. Tapi jangan bertengkar pas produksi. Iya, betul. Mati ini konco tuh. Kalau pas belum produksi bertengkar nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Semoga sukses selalu ya. Iya. Apalagi ya, udah pokoknya top buat Dekardiman. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Gitu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yang lebih prepare ya. Dan Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan ada sponsor di bawah ya. Iya, Entah betul. apa itu banyak banget sponsor. dengan judul kalau nggak headset lah gitu apa? ya. Webinar bikin fanmade ala Dekardiman dan Kazoku Daily. Wah, sangat. Mantap. Oke, makasih ya. Udah sharing-sharing. Teoris lah pokoknya. Oke, bye. Oke, bye. Thank you. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.